anak-anakku semua TKA, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya sayang ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, didampingi oleh mama dan papa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus apa dulu? Pinter, harus berdoa. Sudah siap kan untuk berdoa bersama? Oke, kita mulai berdoa ya sayang ya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan tema kita untuk belajar dalam minggu ini. Temanya adalah tentang pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern dan tradisional itu ada bedanya. Kalau pasar tradisional biasanya terletak di dekat rumah kita, di ruangan yang terbuka. Di sana banyak sekali para penjual, ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual buah-buahan, kemudian ada yang jual alat-alat dapur, kemudian ada yang jualan bumbu-bumbu seperti ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi kebutuhan untuk memasak ya. Biasanya mama kalau mau memasak harus pergi ke pasar dulu. Yang dituju biasanya pasar tradisional. Di pasar tradisional itu lebih murah dibanding pasar modern ya, harganya lebih murah. Kemudian pembayarannya pun secara tunai menggunakan uang langsung yang diberikan kepada penjualnya. Kemudian sedangkan di pasar modern itu letaknya jauh dari rumah kita. Jadi kita harus biasanya menggunakan kendaraan dulu untuk sampai di tempat pasar modern, seperti mal-mal ya. Anak-anak pasti pernah ke mal atau sering pergi ke mal sebelum pandemi ini bersama mama dan papa pastinya. Kemudian di sana harganya sudah pas, tidak boleh ditawar. Beda dengan pasar tradisional. Kalau di pasar modern harganya itu seumpama harganya 10.000. Kita bayarnya harus 10.000, tidak boleh kurang dari 10.000. Kalau di pasar tradisional bisa ditawar dari harga 10.000 bisa menjadi 9.000. Kemudian pasar modern pembayarannya kita melalui kasir dulu. Bisa juga menggunakan uang cash melalui kasir atau menggunakan ATM. Tinggal gesek
jadi tidak perlu menggunakan uang tunai. Kemudian kalau di pasar modern itu biasanya ruangannya itu ber-AC, lebih bersih juga. Di sana juga ada tempat mainan untuk anak-anak juga. Nah, itu adalah pasar modern. Di sana juga biasanya ada penjaganya, ada security-nya, ada satpamnya, ya. Biasanya ada pengamanan di sana. Sebelum masuk biasanya kita dicek dulu, ya, membawa barang apa. Nah, supaya bisa masuk dengan enak, ya. Kemudian anak-anak bisa belanja di sana, ya. Ruangannya sejuk, ber-AC. Tuh, itu adalah pasar modern. Lantainya juga biasanya kalau pasar modern bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3. Kita naik bisa menggunakan lift, bisa menggunakan eskalator. Itu adalah pasar modern. Nah, anak-anak, sekarang Bu Fajar akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam belajar dengan tema pasar modern dan tradisional. Sudah siap kan anak-anak? Oke. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021. Anak-anak, seperti biasa ada 2 kegiatan juga. Yang pertama adalah senam. Nanti Bu Fajar kirim videonya ya anak-anak ya, senamnya. Anak-anak ikuti gerakannya. Yang kedua, anak-anak nanti belajar agama Katolik. Nah, nanti anak-anak bisa buka di halaman 28 nomor 12 tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, di sini ada gambar Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Anak-anak nanti ini diberi warna. Kemudian setelah memberi warna, anak-anak jangan lupa di atas gambar Yesus ini, anak-anak nanti beri gambar lengkungan, ya. Warna kuning di atas kepala Yesus. Ya, seperti ini nih, kita gambar begini. Nah, nanti seperti lengkungan. Nah, ya. Nanti diberi warna kuning. Kemudian anak-anak menceritakan kembali bagaimana. Nah, nanti Mama membacakan dulu cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian anak-anak menceritakan kembali tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu saja untuk belajar agamanya. Jelas kan anak-anak? Iya. Anak-anak, pesan Ibu Guru Fajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan masker bila anak-anak pergi ke luar rumah. Terima kasih. Selamat belajar, Tuhan memberkati.